Jadi Amon itu mengidolakan bapaknya gitu ya, papahnya. Dia mengidolakan Manasye sehingga dia mengikuti jejak ayahnya sungguh luar biasa. Shalom good readers. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita pada hari ini, kita yakin Tuhan pasti akan memimpin kita dan akan memberikan solusi yang terbaik untuk menghadapi masalah kehidupan kita. Dan hari ini kita akan merenungkan dari 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 19 sampai dengan ke-26. Nggak banyak nih hari ini teksnya, nggak seperti kemarin agak lumayan banyak. Kalau kita perhatikan memang Amon itu hanya memerintah selama 2 tahun dan di usia yang sangat muda, di umur 20-an dia memerintah Yehuda. 22 tahun ya, dia memerintah di ketika umur 22 tahun dia memerintah Yehuda. Dan pemerintahnya sangat singkat, cuma 2 tahun begitu ya. Jadi kita bingung nih, kita mau ambil apanya nih selama 2 tahun dia memerintah, apa yang bisa kita lihat? Karena memang dia melakukan apa yang jahat seperti ayahnya Manasye dalam melakukan pemerintahan di Yehuda. Tapi ada beberapa hal yang menarik yang terjadi dalam kehidupan Amon. Yang pertama adalah di ayat ke-21, ia hidup sama seperti ayahnya dahulu. Saya suka kalimat ini, ia hidup sama seperti ayahnya dahulu. Artinya, ternyata Amon itu mengikuti jejak ayahnya, mengikuti cara hidup ayahnya, itu dengan sangat luar biasa, sama persis plek gitu ya. Jadi, Amon itu mengidolakan bapaknya gitu ya, papahnya. Dia mengidolakan Manasye sehingga dia mengikuti jejak ayahnya sungguh luar biasa. Dan yang kedua adalah dikatakan di ayat yang ke-22, ia meninggalkan Tuhan. Nah, kata meninggalkan Tuhan ini artinya tidak mengikuti jejaknya Tuhan. Jadi kalau bapaknya dia ikuti jejaknya, tetapi kalau Tuhan dia tidak ikuti jejaknya sama sekali. Ini menarik sekali, menarik sekali. Jadi kehidupan Amon ini benar-benar jauh, tidak jauh dari Tuhan dan persis sama persis dengan bapaknya. Nah, good readers, dari sini kita bisa melihat bahwa ya kejatuhannya Amon dan juga kejatuhannya bangsa Yehuda karena hal yang sangat simpel, yaitu Amon mengidolakan atau Amon mengikuti jejak ayahnya. Sehingga bangsa ini sangat sulit untuk bertobat. Dan kemudian ada satu peristiwa pemberontakan sebenarnya. Kalau kita lihat pegawai-pegawai Amon ingin melakukan kudeta kepada Amon, tetapi digagalkan oleh rakyatnya sendiri. Kan aneh ya, seharusnya kan ya biarin aja gitu ya, orang dia rajanya jahat, rajanya salah dan lain sebagaimana, yang mendingan sudah dikudeta aja selesai. Siapa tahu ada pemimpin yang baik begitu, pemimpin yang setia dan lain sebagainya. Tapi kok aneh, rakyatnya ini malah tetap membela Amon. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah saya rasa pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Yehuda itu sendiri. Karena Tuhan memang mencegahnya supaya Yosia anak daripada Amon ini akan menjadi raja dan akan mereformasi Yehuda. Untuk kita akan lihat lagi besok di chapter selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini good readers bahwa akhirnya Amon juga itu dikubur di Taman Uza. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa memang kehidupan Amon sama persis seperti bapaknya. Cara hidupnya, cara matinya di Taman Uza. Artinya dia tidak layak sebenarnya menjadi raja dan apalagi ketika meninggal di samping raja-raja yang lain dia tidak layak. Good readers, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita adalah seorang bapak, seorang ayah, sadar nggak kita kalau cara hidup kita itu sedang diikuti oleh anak kita? Dan kalau kita seorang anak misalnya begitu ya, kalau saya nggak punya anak gitu ya, misalnya saya masih muda, pemuda dan remaja, tapi ingatlah bahwa suka tidak suka ada orang-orang tertentu yang mengikuti cara hidup kita. Oleh karena itu penting sekali Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ikutlah teladan aku. Sehingga setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengikuti teladan Kristus. Sehingga kalau kita tidak sadar dan tidak tahu, ternyata ada orang yang mengikuti teladan kita, cara hidup kita, maka kita tidak khawatir karena kita mengikuti cara hidupnya Kristus.
otomatis dia juga mengikuti cara kehidupannya Kristus. Maka Good Readers pada hari ini kita benar-benar harus ikut teladannya Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Sehingga keluarga kita maupun pertemanan kita tidak menjadi berbahaya. Karena keteladanan Kristus yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.